Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad mubarak, milad sa'id untuk Ustadz Kanda, Ustadz Alfian Tanjung yang ke-57, Masya Allah, lagi 60. Yang luar biasa, yang saya kenal, beliau sudah berdakwah itu aktif di dunia dakwah sejak usia 17 tahun. Jadi kurang lebih 40 tahun lah beliau bergelut di dunia dakwah. Ini luar biasa. Rabbuna yataqabbal. Mudah-mudahan Allah terima seluruh dakwah dan perjuangan beliau. Harapan dari saya yang mengenal sejak muda, bagaimana beliau ini dulu punya success story untuk membina para generasi muda. Nampaknya bisa kita kemudian kembali bikin program kaderisasi umat yang tentu ini sangat dibutuhkan ya. Bagaimana membangkitkan kembali kesadaran umat dan juga menciptakan para leader yang baik, sehingga ke depan kita tidak kekurangan para dai yang capable, para dai yang kompeten dan juga punya pengalaman historis yang luar biasa. Dan stay tune, stay terus berdakwah sampai titik darah terakhir. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap perjuangan ini, dan mudah-mudahan antum sehat terus, sehat walafiat, anak keturunan juga dikandung keturunan yang soleh dan soleha. Dari saya Ahmad Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad Abo yang ke-57. Semangat terus berdakwahnya. Gimana buat lo? Buat lo. Selalu Abo. Sehat selalu Abo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, mau berita model apa ini? Ya, Bu Alfian. Jadi 5 video dalam hari ini insyaallah spesial edisi milad Bung Alfian dan 40 tahun, memasuki 40 tahun Ustadz Alfian Tanjung berada dalam dunia atau ranah dakwah Bung Alfian. Nah, makanya saya diam-diam sudah membuat nge-share lah di komunitas di YouTube. Nah, jadi saya berikan kebebasan untuk penonton Bung Alfian memberikan pertanyaan menggunakan 5W1H. Jadi terserah mereka. Yang penting depannya apa, kapan, bagaimana. Nah, jadi mungkin Bung Alfian bisa ambil kertas yang sudah saya siapkan, dibuka dulu, diambil salah satu random. Nah, itu yang akan kita mulai. Kata tanyanya apa? Silakan Bung Alfian. Apa kalimatnya? Siapa? Wah, siapa? Silakan dikeliatin kamera dong Bung Alfian, kayak debat. Siapa? Oke, baik Bung Alfian, alhamdulillah wa syukurillah. Semoga Bung Alfian seiring bertambahnya usia, semoga Bung Alfian tetap diistiqomahkan dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Bung Alfian, sebelum saya membacakan pertanyaan netizen dengan kata kunci siapa, mungkin di awal ini yang ingin saya tanyakan adalah siapa yang membuat Bung Alfian bisa seperti hari ini, Bung Alfian? Silakan. Secara transcendence adalah Allah Subhanahu wa taala. Yep. Secara insaniah tentu banyak orang. Tapi secara batin, secara informal, dia adalah almarhumah ibunda tercinta Hajah Adinis Ilyas yang telah meninggal dunia tanggal 22 April tahun 2019, hari Senin jam 5 kurang 15 menit. Itu yang membuat saya seperti hari ini sebagai tangan sang ibunda. Bu Alfian, ini di YouTube sudah ada 144 komentar. Saya belum lagi buka yang di Instagram. Nah, mari kita bacakan pertanyaan yang menggunakan
kata siapa ya Bung Alfian? Ya, Bung Alfian, ada yang senada dengan pertanyaan saya di awal, Bung Alfian. Dia sampaikan dari Ramdan 0113. Siapa yang paling berpengaruh besar dalam kehidupan Ustadz Alfian Tanjung? Selamat Milad Ustadz Alfian Tanjung. Semoga sehat selalu dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Serta tetap istiqomah di dalam dakwah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, Bung Alfian, selanjutnya ada dari Feb Wismar. Pertanyaan singkat Bung Alfian. Siapa dan di mana uat-uat yang lain? Wah, silakan Bung Alfian dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Uat-uat yang lain itu ada di mana-mana. Siapanya akan terlihat dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah orang-orang yang mempunyai mentalitas TFR, Topic Feeling Response, dan orang-orang yang selalu gelisah dengan gerakan subversif terhadap umat Islam, yang tentunya ini tidak dalam bentuk klaim. Paling tidak dia punya kesamaan visi, kesamaan kegelisahan, kesamaan kegalauan, dan boleh jadi dia orang yang pernah bersinggungan dengan saya. Satu, orang-orang yang pernah ikut basic training atau training PII rentang tahun 1984 sampai 1996, maaf itu ya. Yang kedua, teman-teman yang terlibat dalam gerakan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang ketiga, forum-forum pengkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang keempat, yang ada dalam kaderisasi di Pemuda Muhammadiyah. Dan yang berikutnya di P3. Yang berikutnya yang pernah mengikuti pesantren Kilat Terpadu Taruna Muslim, terus kemudian OKTM, Orientasi Kader Taruna Muslim, LCTM, Leadership Camp, LCTM, Leadership Camp Taruna Muslim, dan kemudian yang sudah mengikuti orientasi pendidikan, orientasi atau daurah orientasi keumatan dan kebangsaan, itu sudah 10 angkatan, dan pendidikan politik Islam serta pengajian politik Islam di berbagai tempat. Artinya, siapa-siapanya tentu memiliki kadar yang bervariasi. Tapi intinya mereka punya keprihatinan dan punya respon yang cukup serius terhadap gerakan subversif, terhadap yang dialami oleh umat Islam. Jadi saya tidak akan menyebut nama, mesti nama-nama lembaga yang saya sebut, nama-nama kegiatan yang saya sebut, itu nanti akan memberikan respon dalam respon netizen yang mungkin akan langsung menjawab dengan kata-kata. Kira-kira siapa-siapanya ada di mana-mana, karena ini adalah tahun ke-40 saya beraktivitas sejak zaman SMA kelas 2. Dulu saya SMA Negeri 78 Jakarta Barat, yang awalnya bernama SMPP 35. Tentu seluruh kawan-kawan di Jabodetabek paham, ada SMA 8 di Jakarta Selatan, ada SMA 78 di Jakarta Barat, dan SMA-SMA lain yang mungkin punya peringkat kualifikasi dalam status akademik dan seterusnya. Begitu, Bu. Ya, Bu Alfian, mungkin yang lupa saya bahas adalah, atau saya komentari adalah kaos Bung Alfian. Wah, Wakanda No More, Indonesia Forever. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya ini udah PO kedua ya Bung Alfian. Jadi bagi yang belum memiliki, bisa dikontak di nomor yang berjalan. Nanti kita akan ada PO selanjutnya. Ada desain baru yang insya Allah desainnya lebih mantap. Nah, Bu Alfian, kita tetap sesuai dengan rule of the game, bahwa kita bertanya berdasarkan netizen dengan kata siapa. Nah, Bu Alfian, mungkin ada 2 pertanyaan yang akan saya rapel. Pertama dari Ambarwati 7506. Siapa guru Ustadz dalam mendalami atau mempelajari tentang G30 SPKI? Terima kasih jawabannya. Kemudian yang selanjutnya adalah, sebetulnya ini, tapi mungkin boleh Ustadz Alfian Tanjung jawab juga karena ini agak panjang. Assalamualaikum Ustadz Alfian Tanjung. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan dakwah Ustadz, melewati cobaan dan godaan dalam dunia dakwah selama ini? Orang yang saya maksud di sini orang yang berinteraksi langsung dengan Ustadz selama perjalanan dakwah Ustadz sampai sekarang. Kalau ada orangnya, tolong dijelaskan alasannya. Oh, mungkin ini Bung Alfian, kayak Pak Jabir mungkin. Silakan dijawab Bung Alfian. Ya, yang pertama soal KPKI-an. KPKI-an pertama saya dapatkan dulu secara proses berstruktur ketika saya aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia, karena PII dikenal sebagai masumi celana pendek. Itu mungkin yang perlu diketahui. Dari mana saya mendapatkan pelajaran yang pasti secara hakikat orang menimba ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi secara syariat, proses-proses interaksi, saya bergaul dengan senior-senior yang punya pengalaman langsung. Satu saja yang baru meninggal, Allah yarham, Khalis Rohendi. Khalis Rohendi itu adalah seorang aktivis PII tahun 1965, 66 yang membakar kantor CC Pusat PKI. Dia berasal dari Karawang. Nah, berikutnya yang paling legendaris adalah Dr. Andes Muhammad Nursi Tamrin. Dia adalah ketua KPP 2, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Islam atau Pelajar Indonesia, KPP 2. Kalau Luhut Binsar Panjaitan itu KPP 1. Silakan dipelajari apa bedanya KPP 2 dengan KPP 1. Yang lain-lainnya kalau urusan ke-PKI-an itu saya tentu banyak belajar daripada Bapak Taufik Ismail, Profesor Aminuddin Kasdi, dan beberapa teman-teman sejawat yang punya peran-peran perlawanan itu. Nanti bisa jumpa juga diantaranya sahabat saya, sama-sama ikut memerangi kebangkitan PKI, Aruk Katyaswadi, Pak Khudori, dan kawan-kawan secara lebih jauh lagi adalah seperti Pak Sarwan Hamid, Letnan Jenderal. Waktu itu beliau sangat banyak memberikan arahan-arahan dan bimbingan serta mengajak saya untuk mau mempelajari secara lebih akademis. Tentu kemudian teman-teman lain, senior-senior di PII seperti Letnan Jenderal Z.A. Maulani, beliau banyak memberikan pandangan-pandangan, termasuk ada di Jawa Barat namanya Kang Umar Burhanuddin, UBH ya. Umar Burhanuddin itu adalah ayah dari seorang wartawan senior yang ada di sebuah instansi kelembagaan televisi. Intinya kalau untuk PKI saya belajar pertama dari orang yang pernah langsung berhadapan dengan PKI, membakar kantor pusat PKI dan melakukan perlawanan konfrontatif. Semua orang tidak akan mungkin tidak kenal kalau mengaku angkatan 66 dengan yang namanya Muhammad Nursi Tamrin. Kalau yang tokoh-tokoh lainnya ya seperti Bang Akbar Tanjung, saya berinteraksi juga secara intens karena beliau pernah jadi ketua umum PBHMI, ya, juga bapaknya Fahira. Ya. Oh iya. Bapaknya Fahira itu adalah tokoh juga. Jadi untuk orang-orang yang mempengaruhi itu baik yang sebaya, baik yang lebih tua maupun bahan-bahan dari luar negeri. Ya, bahan-bahan luar negeri ini didapat daripada tokoh-tokoh yang berangkat ke Eropa Timur segala macam, yang mereka kemudian bahan-bahan tersebut karena banyak menggunakan bahasa Rusia, banyak menggunakan bahasa-bahasa negara-negara di Eropa Timur yang mungkin tidak juga menjadi familiar dengan kita, yang sudah diterjemahkan. Jadi perjalanannya adalah saya belajar secara literasi, saya belajar secara interaksi, saya belajar secara ya katakanlah akademis dalam konteks misalnya salah satu orang yang pernah menjadi kepala bagian pasca sarjana di UI, ya, dia ketika bikin disertasi S3-nya di Malaysia, dia spesiali menjadikan saya salah satu narasumber untuk membahas bagaimana kebangkitan PKI itu. Itu beliau masih seniornya Pak Ayub Saifullah Fatah. Nah, terus kemudian siapa guru-guru langsung yang membimbing saya? Yang jelas kalau guru-guru langsung, ya guru-guru agama di waktu saya kecil, dan proses-proses interaksi akademis di kampus-kampus. Ya, saya punya dosen namanya Anwar Abbas. Wah. Saya punya dosen namanya Din Samsudin. Saya punya dosen Sudarno Azet, ya. Nanti yang punya pengetahuan itu. Saya punya dosen Afifi Fauzi Abbas. Dan kalau spesial secara pembelajaran, tentu saya punya guru-guru yang langsung membimbing baik pemahaman keagamaan dan prinsip-prinsip perjuangan. Almarhum Ustadz Alimin Idris, ya, Bapak Kiai Haji Jabir Dadang, dan beberapa nama-nama yang mungkin kalau disebutkan akan banyak, dan tentu semua beliau kebanyakan sudah mendahului kita. Jadi proses-proses belajar akademis, proses belajar di kelas, proses belajar di pesantren, ya, di pesantren mungkin interaksi saya lebih bersifat interaksi pembekalan untuk anak-anak yang mau pulang ke rumah masing-masing, baik di Gontor, baik di Al-Mu'min Ngeruki, pesantren Persis, dan berbagai pesantren tradisional ketika saya aktif di P3. Masih banyak lagi guru-guru saya. Ya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, mudah-mudahan teman-teman sedikit banyak lah ya terjawab apa yang sudah ditanyakan. Prinsipnya jadi kan saya tuliskan Bung Alfian, insya Allah yang pertanyaannya dibacakan akan mendapatkan hadiah. Jadi teman-teman yang merasa komentarnya dibacakan,
tolong di screenshot komentarnya dan screenshot akun Anda. Jadi nanti kirimkan ke nomor WA yang sudah tertera. Insya Allah nanti akan kita kirimkan setelah kita cek ulang. Nah, Bu Alfian, untuk akhir sesi mungkin saya tutup. Siapa sebetulnya? Ini nih yang pernah ditanyakan pada Anis juga, Bu Alfian. Jika pada hari ini Anda diberikan kesempatan atau Bu Alfian diberikan kesempatan makan dengan 3 orang, termasuk Bu Alfian jadinya 4. Jadi mengajak makan dengan 3 orang, terserah orang itu sudah meninggal kah, sudah meninggal lama kah, atau siapapun lah. Nah, 3 orang itu siapa yang akan Bung Alfian makan satu meja bersama? Silakan untuk closing ya Bu Alfian. Pertanyaannya cukup sulit dijawab karena pertama memang sangat mendadak dan harus diambil memori. Tapi yang pasti kalau makan bersama tentu saya ingin di samping saya ada ibu saya bersama saya. Allahu Akbar. Ya itu sangat susah saya tutupi. Dan beberapa teman-teman dekat saya ada yang tinggal di Petamburan Gang 1, itu beberapa teman kecil yang pernah ikut kalau kita lagi tawuran antar anak-anak ya dengan cara-cara yang sangat konyol. Ada beberapa orang mungkin dia bisa bersama saya. Nah kita manggilnya Yanto gitu, tapi mungkin dia suka ketemu kemarin sebentar sekelebat, tapi tentu ini bahasa spontan. Yang lain-lainnya ya saya ingin jumpa dengan teman-teman yang pernah bersama mengurusi kegiatan Rohis di SMPP 35 yang namanya berkonversi menjadi SMA 78. Beberapa teman Rohis kita punya kebiasaan kumpul di musola atau kita di Masjid At-Taqwa di Komplek Migas ya, dan yang lain-lain tentu teman-teman di PII ada beberapa nama yang kalau ini bisa bersama beliau. Ya, Bu Alfian, kayaknya kalau Bu Alfian teman PII lah apa itu kan kebanyakan Bu Alfian. Ini saya bener nanya nih, kira-kira kalau 3 orang yang akan Bu Alfian ajak makan, kan tadi saya kasih clue yang sudah lama meninggal atau sudah lampau atau siapa, silakan Bung Alfian sekalian closing. Yang pertama Ibunda almarhumah Haji Hadinis Ilyas. Yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Karena beliau adalah seorang yang sangat great dalam perjalanan hidupnya. Dan yang berikutnya adalah Dr. Abdullah Azzam, ya. Satu orang ini the Master of Jihad Internasional. Kalau ditanyakan kepada saya, itu dia Ibunda, Khalifah Umar bin Khattab, dan Dr. Allahyarham Abdullah Azzam. Itu yang bisa saya jawab untuk makan bersama mereka berempat. Tentu menunya disesuaikan. Oke. Begitu dari saya. Buat seluruh teman-teman masyarakat yang mengikuti sesi ini, tentu saya tidak punya kata lain bahwa ini adalah sesi saya untuk berhitung langkah mengakhiri masa-masa hidup yang Allah berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.